HP gaming 2 jutaan. Beneran bisa gaming apa cuma gimmick doang? Dan ngarep apa sih sama HP gaming yang harganya cuma 2 jutaan? Itu kesan awal gua pas awal pakai si Nubia Neo 5G, dan setelah seminggu pakai, wih, ternyata nih HP menarik banget. Kalau mau tahu kelebihan dan kekurangan si HP ini, langsung aja tonton video ini sampai habis setelah yang satu ini. Sebelumnya gue belum pernah sama sekali pakai HP dari line up-nya ZTE, mulai dari Axon, Blade, Nubia, atau Red Magic. Jadi ini baru pertama kali banget. Tapi yang bikin gue tertarik adalah dihargain 2 jutaan, tapi tetap bisa kasih fitur yang lumayan lengkap dan juga performa yang tinggi nih di harganya. Pas pertama kali pegang nih HP sih, perasaan gue campur aduk ya. Gue tipikal orang yang nggak suka dengan desain yang rame. Tapi pas lihat Nubia Neo 5G kok malah suka ya. Menurut gue mecha desainnya cakep, frame kameranya juga dibuat senada ala-ala gaming, dan build quality-nya berasa cukup premium. Di sisi samping udah pakai frame mengkotak, dan kalau dicek lagi ternyata lengkap nih. Di kanan ada tombol volume dan tombol power sekaligus fingerprint. Di sisi kiri ada SIM tray, dan di bawah ada speaker, port Type-C, mic, dan mantapnya masih ada audio jack. Yang bisa gue keluhkan dari desainnya tuh cuman bodinya ini gampang banget kotor. Sekali pegang udah mengkilap kayak minyakan gitu, dan gue gatel sih liatnya. Jadi solusinya palingan pakai casing yang udah dapat dari paket penjualan. Di bagian belakang udah cakep, tapi di bagian depan kelihatan nih ada yang dikorbanin. Kompetitor berani kasih AMOLED, bahkan ada yang 120Hz. Tapi Nubia IPS 120Hz dan masih water drop notch. Awalnya agak risih dengan tipe notch kayak gini, karena kita udah terbiasa dengan notch yang di tengah atau yang di samping kiri yang lebih kecil. Dan setelah beberapa hari pakai ya biasa aja sih. Untungnya dipakai nonton, layarnya masih sedap dipandang. Speaker juga ada satu di bawah dan kualitasnya lumayan. Mungkin layar dan speaker dikorbanin demi kasih NFC untuk warga Jabodetabek yang rutin sekali ya top up e-money. Tapi yang jelas menurut gua ini lebih ke hardware yang dikasih biar lebih mantap sih. Udah pakai Uni SoC T820, storage gede 256GB, dan RAM-nya yang bukan main nih. 8GB yang bisa diekspand 10GB lagi jadi 18GB total. Kalah PC gua. Gak usah khawatir sama Uni SoC satu ini, soalnya udah dapat skor Antutu 400 ribuan, dan di real life performanya udah bagus sih di harganya. Buka beberapa aplikasi, multitasking, scrolling reels yang gak tamat-tamat, gak ada masalah sama sekali. Main game juga, hayo. Gua pakai push rank AOV di grafik nyaris rata kanan 60 fps lancar jaya. Push rank 5 match berturut-turut, gak ada frame drop, dan suhunya aman. Paling kenceng anget-anget doang. Kalau PUBG bisa di grafik smooth ekstrim, tapi entah kenapa masih mentok di 40 fps aja. Mungkin belum diupdate atau gimana, tapi mendingan set ke HDR Ultra aja. Masih stabil di 40 fps dan grafik jadi lebih bagus tentunya. Touch sampling aman, gyro aman, suhu aman. Di budget segini udah mantep nih dipakai gaming. Baterai 4500 mAh-nya juga awet, gua pakai bisa tahan seharian, walaupun mayoritas gua pakai gaming sih di HP ini. Dan speed chargingnya sih ya menurut gua masih ya biasa aja. 22,5 watt itu butuh waktu 2 jam lebih sedikit untuk charge dari 0 sampai full. Hitungannya lambat sih ya. Untungnya bisa pakai fitur charge bypass dari aplikasi GameSpace bawaan dari Nubia Neo 5G. Fitur ini guna banget buat lu yang sering main game sambil ngecas, biar lu nggak worry lagi ketika lu main game sambil ngecas, ya umur baterainya nggak bakalan cepat menurun. Di aplikasi ini juga ada banyak yang bisa kita atur. Kalau gua sih karena lebih fokus ke AOV doang, jadi cuma gua atur performanya, gua mentokin di Rise biar gacor, dan notif juga gua atur biar nggak keganggu pas gaming. Sisanya bisa kalian set sesuai kebutuhan. Opsinya ada banyak banget, kayak HP gaming yang mahal. Tapi kalau kita lihat lebih detail, Nubia tuh kayak niat banget untuk ngebikin software gaming yang lebih proper, banyak opsi, banyak fitur, dan ya, gua suka. Tapi gua pribadi, macOS 13 berbasis Android 13 di HP ini sih bukan favorit gua. UI-nya nggak mengarah ke stok Android, malah UI awalnya kayak gini. Fix bukan selera gua banget. Untung masih ada opsi pilihan tema yang lebih simple nih. Tapi kalau ini balik lagi ke selera ya. Dari segi fitur udah lumayan banyak. Opsi personalisasi tampilan juga lumayan banyak, dan selama gua pakai, softwarenya juga udah stabil. Gua belum nemuin bug satupun. Sedangkan kamera kelihatan juga nih dipangkas demi sektor gaming. Di bagian belakang ada kamera utama 50MP dan 2MP depth sensor. Terus di depan 8MP selfie kamera. Hasil fotonya kayak gini. Di kondisi yang terang masih bisa kok dapetin hasil foto yang bagus. Detailnya lumayan, warna mirip sama aslinya, tone warna lebih ke cool, dan dynamic range-nya juga lumayan dapet. Asal jangan dipakai foto malam di kondisi yang kurang proper aja. Walaupun pakai mode night mode juga tetap kelihatan kewalahan. Terus video mentok di resolusi 1080p 30fps dan nggak ada stabilisasi, jadi hasilnya pasti nggak stabil. Kalau kamera ya wajar banget lah ya, namanya juga HP murah dan difokuskan untuk gaming, jadi ya dia lebih proper
nge-push di performa daripada di kamera. Tapi di harga ofisialnya 2.599.000, menurut kalian worth it nggak sih? Kalau menurut gua sih worth it, apalagi kalau kita cek di distributor ponsel, harganya 2,4 jutaan aja. Lumayan kan, jadi lebih murah dan tetap aman karena garansi resmi. Worth it, asalkan kalian memang lebih fokus ke gaming, karena dari spesifikasi dan performa udah oke banget. Main game aman, fitur gamingnya juga ada banyak, desain cakep, dan udah 5G. Jadi untuk pakai jangka panjang bakal lebih aman. Tapi kalau cari yang all-rounded atau yang nggak fokus ke gaming doang, ada sih opsi kompetitor yang bisa kasih AMOLED 120Hz dan kamera yang lebih cakep. Dan ya segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar Nubia Neo 5G, komen aja, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Kalau mau beli, silahkan cek di link di bawah. Gua masukin link di distributor ponsel karena gua cek harganya lebih murah cuy. 2,4 jutaan, lumayan beda 100 ribuan kan. Dan ya segitu aja video kali ini. Kalau mau subscribe, dan ya, gua Farid. Bye.